Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 teknik closing menggunakan WhatsApp marketing. Khususnya ini buat teman-teman yang iklannya atau ads-nya dari landing page menggunakan WhatsApp marketing. Karena ada beberapa yang menggunakan formulir, ada beberapa juga yang menggunakan WhatsApp. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang menggunakan WhatsApp untuk sarana closing. Nah, sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih banyak buat support dari teman-teman semua. Saya baca komennya di YouTube sama di Instagram, banyak yang komen, ya alhamdulillah merasa terbantu, omsetnya juga lumayan banyak yang naik, dan ilmunya semua hampir bisa dipraktekkan. Harapannya semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat ke teman-teman semua. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk ke teknisnya, kita perlu dulu pahami soal mindsetnya. Nah, ini sebenarnya salah satu indikator yang perlu kita pelajari secara dalam, karena banyak teman-teman yang jago ngiklan, yang udah berhasil ngiklan, berhasil mendatangkan traffic, tapi pas closing melempem. Jadi iklannya murah, iklannya bagus, kontennya bagus, landing page view-nya juga oke, lead-nya oke, tapi pas chat masuk ke WhatsApp, itu closing-nya malah rendah. Nah, makanya saya buat video ini tujuannya biar teman-teman bisa memperbaiki closing rate-nya juga gitu. Nah, sebenarnya faktornya apa aja sih? Pertama, sebelum kita masuk ke teknis, ada beberapa mindset closing yang tepat yang perlu teman-teman pelajari. Nah, yang pertama, sebelum kita jualan, ya kita harus yakin dulu, gitu. Yakin dan percaya dengan produk yang kita jual. Khususnya pemain dropship, karena mereka kan biasanya kayak nyari produk di marketplace, atau nyari produk dari supplier, yang kayak tanda kutip sekedar nyari profit, gitu. Jadi, mereka tujuannya ya sekedar jualan, tapi mereka nggak paham detail ini manfaatnya buat apa, efeknya mereka nggak yakin dan nggak percaya. Dan percaya atau enggak, ini nular loh ke konsumen. Jadi aura yang kita bawa, ibaratnya kita mau jual produk A, tapi kita yang nggak yakin, kita yang nggak percaya, itu entah gimana caranya kayak auranya tuh nyampe gitu ke konsumen dari bahasa landing page-nya, dari bahasa iklan itu kayak sekedar jualan aja tanpa kita yakin dan percaya dengan produk kita. Makanya penting banget di awal teman-teman harus yakin dulu dan percaya dulu dengan produk yang kita jual. Dalamin dulu manfaatnya buat apa, cari testimoninya dulu gitu. Jadi kita yakinin dulu diri kita sendiri sebelum kita jualan ke orang. Itu kan sebenarnya prinsip yang dasar banget tapi banyak juga orang yang miss gitu. Khususnya pemain dropship karena kalau produk brand sendiri yaitu biasanya tingkat yakinnya lebih tinggi gitu dibandingkan produk dari orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini level tertingginya lagi nih. Kepercayaan yang kita punya harus sampai ke konsumen. Bahkan bisa bikin mereka yakin dan percaya terhadap produk tersebut. Jadi kalau level pertama kita yang harus yakin, nah level kedua gimana caranya keyakinan yang kita punya, kepercayaan yang kita punya tentang produk ini nyampe ke mereka. Ini nggak gampang, karena saya juga butuh waktu yang cukup lama untuk dalamin ini, gitu. Kalau bikin kita percaya, ya gampang. Kita tinggal pelajarin, kita tinggal kulik-kulik, lama-lama kita akan percaya dan yakin sama produk kita. Tapi kalau bikin mereka jadi percaya, nih ini yang gak gampang. Dan ini sebenarnya memang tantangan ketika kita mau jualan. Nah, solusinya seperti apa? Agar kita bisa membuat mereka yakin. Nah, kita perlu menggunakan konten dan branding yang tepat. Ya, kalau ngomongin branding, saya pun masih belajar. Tapi seenggaknya dengan konten yang berkualitas, kita bisa menyampaikan produk kita ke para calon konsumen kita. Karena satu-satunya cara menyampaikan tentang keyakinan dan kepercayaan, ya harus lewat konten gitu. Bahasa kontennya kita atur, kita bikin skripnya, kita tonjolin semua manfaatnya, benefitnya, testimoni, influencer, dan lain sebagainya, yang tujuannya agar membuat mereka jadi lebih yakin dengan produk kita. Oke, nah yang ketiga, niatkan membantu untuk memberikan solusi. Jadi kayak tanda kutip, bukan cuma sekedar jualan, bukan cuma sekedar jualan aja, tapi niatkan teman-teman untuk ngebantu mereka, ngebantu masalah mereka apa, dan kita datang sebagai pemberi solusi. Karena ya banyak juga gitu orang-orang yang dropshipper yang tujuannya pengen cepet dapat uang, jadi mereka kayak asal jualan, niatnya bukan buat ngebantu, ya sekedar jualan aja, hit and run, itu efek dan auranya ternyata berasa loh ke konsumen. Yang tadi saya bilang bahasanya berasa, di landing page juga berasa, dan lain sebagainya. Jadi memang niatkan membantu untuk memberikan solusi kepada mereka yang membutuhkan. Gitu, oke? Yang keempat, nah teman-teman bisa gunakan 4 metode ini. Apa aja metodenya? Yang pertama, gali kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi di awal, sebelum kita jualan, kita gali dulu nih kira-kira kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa,
Nah, kira-kira cocok kan dengan produk yang kita kasih? Itu yang pertama. Yang kedua, gali kendala atau masalah. Nggak apa-apa nggak beli, yang penting kita tahu masalah mereka tuh apa. Karena dasarnya itu mereka mau beli atau enggak, itu bukan cuma karena produknya aja. Tapi mereka akan nanya, ini kira-kira produk A, produk ini bisa nggak sih beneran nyembuhin penyakit saya, bisa nggak sih ngasih solusi buat masalah-masalah saya. Nah itu sebenarnya. Mereka beli pelangsing badan, mereka tuh kayak tanda kutip nggak peduli mau produknya dari Cina, kayak dari Jepang, dari Indonesia. Yang penting ini produk aman atau enggak, dan beneran bisa nyembuhin saya nggak, dan beneran bisa ngebantu saya turun nggak berat badannya. Jadi kita gali dulu kemauan dia apa, kebutuhan dia apa, barulah kita sesuaikan dengan produk yang memang kita jual gitu, kita rekomendasikan. Jadi kita harus tahu detail dulu nih, dia butuhnya apa sih, dia pengennya apa sih, jangan ucuk-ucuk tiba-tiba jualan, kita nggak tahu kebutuhan dia apa, tiba-tiba langsung nawarin, nah di situ akhirnya terjadi mismatch gitu. Yang kita tawarin, belum tentu yang dia butuhin. Jadi tanya dulu, pastiin dulu dia butuhnya apa, pengennya apa, nah nanti baru kita masuk ke level selanjutnya. Oke, yang kedua, tadi gali masalah atau kendala. Jadi, kalau misalnya dia udah tahu masalah dia apa, kalau dia udah tahu kebutuhan dia apa, apakah dia langsung beli produk kita? Misal saya jual produk madu slimming. Saya udah tahu nih, dia pengen turun berat badan. Oh, cocok nih dengan madu ini, karena dengan konsumsi ini bisa turun sekian-sekian-sekian misalnya. Tapi emang langsung beli, belum tentu. Kenapa? Ini yang nomor dua. Karena dia punya masalah berikutnya, dia punya kendala berikutnya. Banyak orang bilang false belief. Jadi, keraguan di otak itu masih banyak banget, kayak dia takut, ini penipuan atau bukan, udah ada BPOM-nya atau belum, harganya mahal atau enggak, beneran dikirim sampai rumah atau enggak, testimoninya banyak atau enggak, dan masih banyak segudang keraguan yang mereka alamin. Jadi di sini poinnya, nggak apa-apa nggak beli di awal, yang penting kita tahu dulu nih, kira-kira dia kendalanya apa, masalahnya apa. Teman-teman gali aja, kira-kira apa sih yang bikin mereka ragu. Nah, ini ada beberapa tips, kalau misalnya teman-teman agak ragu atau agak segan untuk nanya ke konsumen, kita bisa menerka-nerka. Jadi kita bisa bikin kuesioner, kita bisa bertanya, atau kita bisa lihat review dari orang-orang yang memang pengen turun berat badan. Kalau saya, biasanya saya nyari tips di entah Tokopedia, nyari review maksudnya, nyari review di Tokopedia atau di Shopee, pokoknya di marketplace. Nah, saya lihat kira-kira bahasa yang mereka gunakan tuh bahasanya apa. Kan ada yang bintang 1 sampai bintang 5 tuh. Nah, saya kadang suka bacain, yang bintang 1 itu apa aja sih ulasannya, kayak misalnya produknya kurang bagus, packaging-nya juga kurang rapi, terus kalau bintang 5 kira-kira apa sih yang dia tonjolin. Nah, itu bahasa-bahasa yang kita bisa gunakan untuk bahasa marketing juga, gitu. Itu yang pertama. Nah, tips kedua, teman-teman bisa catat, kira-kira masalah paling banyak yang diraguin sama banyak orang itu apa. Misalnya yang pertama, takut ada efek sampingnya, takut barangnya nggak sampai, takut nggak berhasil, dan masih banyak lainnya. Nah, poin-poin itu kita catat kalau bisa, kita catat, dan yang ketiga, kita bikin rangkuman kendala yang akan dijadikan SOP untuk konten dan tim admin. Jadi, di awal mungkin kita masih menerka-nerka ya, kira-kira masalah orang ini kenapa sih belum beli. Tapi ketika kita sudah punya bahannya, oh, gara-gara dia takut ini, takut ini, takut ini, kita catat tuh lumayan panjang, ya udah, nanti kita jadikan SOP sebagai bahan broadcast dari WhatsApp kita. Jadi kita punya SOP untuk balas chat, kita menggunakan poin ini ya, yang kedua poin ini ya, kalau dia ragu kita kasih poin yang ini ya. Nah, saya tuh punya SOP seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nanya garansi, saya udah punya auto text khusus garansi. Kalau ada orang yang nanya soal halal, saya udah punya auto text khusus halal. Kayak ada orang yang nanya soal BPOM, saya juga udah punya auto text-nya. Jadi saya punya list-nya, saya punya SOP-nya, ketika dia ragu soal A, itu saya punya senjatanya, ibaratnya seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, jangan lupa kalau kita udah gali kebutuhannya, gali kendala atau masalahnya, kita jawab dengan solusi, kita kasih manfaat dan lain sebagainya, testimoni, jangan lupa yang keempat, arahkan untuk closing. Karena banyak di antara kita yang kadang lupa closing, cuma ngasih informasi aja. Gitu, ngasih informasi, tapi di ujungnya kita justru nggak closingin. Nah, jangan lupa kalau di sini kita lebih ke arahin, mau transfer hari ini atau besok,
gitu. Paketnya sudah ready, kalau mau dikirim hari ini, Ibu bisa transfer sebelum jam 5 ya, agar bisa masuk pengiriman hari ini. Atau misalnya kita kasih free ongkir khusus untuk hari ini sampai jam 5 sore, itu juga bisa. Jadi arahkan untuk closing di hari itu juga dengan cara kita kasih pilihan untuk dikirim hari ini, barang cepat sampai, atau mungkin promo potongan ongkir, gitu. Nah, itu pintar-pintarnya kita aja. Oke, nah sekarang baru nih kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu 8 teknik closing menggunakan WhatsApp marketing. Jadi kalau mindset-nya udah tepat, kita ngomongin teknisnya juga gampang, karena saya percaya event iklan di Facebook itu banyak orang yang berhasil, bukan gara-gara ngomongin teknisnya, tapi memang karena punya mindset yang kuat dulu gitu, mindset-nya memang sudah tepat. Jadi ketika dikasih teknis, mereka akan nyambung. Karena banyak banget di luar sana orang-orang yang nggak ngerti mindset-nya, tapi fokusnya ke teknisnya doang. Makanya ketika gagal beriklan, itu langsung kayak nyerah, langsung kayak berhenti, malah nggak dilanjutin. Ya jadi efeknya malah rugi gitu, karena mindset-nya kurang tepat. Makanya setiap belajar apapun, kalau saya pribadi, saya pasti diawali dengan mindset yang tepat dulu gitu. Karena teknis itu bisa dipelajarin kok, tapi kalau mindset-nya aja udah salah, ngerjain teknis juga susah gitu, oke? Nah, sekarang kita bahas soal teknisnya, 8 teknis closing menggunakan WhatsApp marketing. Yang pertama, kita harus tahu dulu 3 tipe audiens ini. Di WhatsApp kita itu ada banyak data, ada banyak kategori, ada orang-orang yang emang udah siap beli, ada orang-orang yang bahkan chat kita tapi nggak tahu produk kita apa, dan ada orang-orang yang udah beli juga gitu. Jadi kategorinya macam-macam. Nah, pertama teman-teman bikin dulu nih, ini sumber chatnya datang dari mana? Ini orang-orangnya orang-orang yang memang masuk ke chat kita yang udah lihat landing page lengkap, dia udah tahu harga, atau yang nggak tahu sama sekali gitu. Atau bahkan orang yang chat kita ini memang orang-orang yang ibaratnya udah siap beli gitu. Nah, kita bedain dulu karena setiap teknik itu pasti beda-beda. Oke. Nah, jadi poinnya di sini teknik yang kita gunakan untuk orang-orang yang nggak tahu produk kita sama orang-orang yang tahu dan sama orang-orang yang udah beli itu beda. Jadi pastikan di awal kita tahu dulu nih, ini konsumennya atau calon konsumennya kira-kira masuk ke kategori yang mana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kontrol percakapan. Jadi kita yang mengarahkan dengan cara bertanya dan memberikan pilihan. Jangan sampai teman-teman memberikan pilihan mau beli atau enggak. Ini kalau di marketing banyak yang bilang bahasanya ini bahasa haram nih. Jangan sampai kita nanyain beli atau enggak, tapi selalu kasih pilihan. Ya ini klise tapi memang kepake banget gitu di semua bidang marketing, di asuransi, di multi level, dimanapun banyak orang yang ngasih pilihan bukan mau atau enggak, tapi pilihan produk A atau produk B gitu, harga A atau harga B. Nanti saya akan kasih beberapa contohnya. Oke. Nah yang ketiga keterbatasan. Jadi kita kasih keterbatasan waktu dan stok dan juga bisa kasih harga coret. Kayak misalnya untuk stoknya sisa sekian, itu bisa kita gunakan juga. Untuk waktunya maksimal untuk free ongkir hari ini sampai jam 5 ya. Jadi misalnya khusus hari ini yang biasanya ongkir 50.000, ini ada potongan jadi 30.000. Tapi maksimal cuma sampai hari ini jam 5 sore. Itu yang akhirnya membuat mereka jadi tergerak untuk beli sekarang. Gitu. Karena pada dasarnya kalau emang dasarnya mereka udah mau belinya sekarang atau minggu depan, ya mendingan sekarang gitu. Nah, cuma kan kadang orang itu nggak ada alasan yang kuat untuk beli sekarang. Makanya antar aja lah orang harganya sama, antar aja lah orang barangnya juga masih ada gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang mendesak agar tujuannya mereka mau belinya tuh hari ini juga. Jadi mereka mau transfernya hari ini juga. Karena kalau udah lewat dari 24 jam, biasanya orang udah agak-agak lupa. Dan butuh follow up lagi supaya mereka bisa ingat produk yang mereka pengen beli. Gitu. Oke, jadi lebih baik langsung sekarang. Yang keempat, sharing dulu, selling kemudian. Jadi jangan langsung tiba-tiba jualan plek-plekan, ya kita banyakin sharing dulu. Khususnya ini kalau produk-produk yang memang edukasi ya. Gitu, kita sharing dulu, kasih benefitnya, kasih manfaatnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dia apa, barulah kita jualan di akhir. Gitu. Kecuali kalau produk-produk yang memang yang bisa hard sell, kayak misalnya contoh ya jual baju, orang-orang udah pada tahu gitu, jual sepatu gitu, jual sendal, ya orang-orang udah pada tahu kan produknya. Jadi ya kadang kita nggak perlu edukasi yang berlebihan, ya kasih penjelasannya aja, tapi ya udah kita langsung tawarkan.
Tapi kalau dari pengalaman saya untuk produk-produk herbal, karena ini kan untuk diminum gitu, jadi mereka juga rada khawatir kalau tanpa penjelasan yang detail, aman atau enggaknya, mereka nggak tahu gimana detailnya, tapi kita tidak menjelaskan. Makanya penting banget di awal kita sharing dulu, edukasi dulu. Ketika kita ngedukasi, mereka yakin, mereka paham, mereka ngerti, ya udah, kita berjualan. Oke, yang kelima, gunakan konsep 3 paket menarik. Jadi arahkan ke best seller dan buat konsumen merasa sangat beruntung membeli paket tersebut. Contoh, kalau saya punya sekitar 2 sampai 3 paket favorit biasanya. Salah satu contohnya tuh yang lumayan bagus, ada satu hosting di Indonesia lumayan bagus dan saya juga pakai. Itu penawarannya unik gitu. Jadi kalau dia beli 1 bulan, itu harganya 900.000. Kalau dia kalau 1 tahun. 1 tahun itu harganya misal 800.000. Saya agak lupa pastinya berapa, tapi yang saya ingat, ini penawarannya menarik banget. 1 tahun itu 800.000 kalau setahun. Kalau 2 tahun itu 1.200.000. Nah, kalau 3 tahun paket best seller itu 1 juta. Jadi 3 tahun itu lebih murah daripada 2 tahun. Harusnya kan kebalik ya. Ya, ini goalnya agar mengarahkan mereka, si konsumen-konsumen atau si pengguna si hostingnya, untuk beli langsung paket 3 tahun. Jadi langsung langganan 3 tahun. Makanya diarahin, udahlah cuma 1 juta, 3 tahun lagi gitu. Dibandingkan yang setahun, 800.000, beda cuma 200.000, dibandingkan kalau milih 2 tahun malah lebih mahal. Ya udah orang pasti bakal milihnya 3 tahun. Gitu. Jadi kita bikin paket yang menarik, kita misalnya bikin 3 paket, kita bedain dan kita arahin mereka agar mereka bisa pilih paket yang kita rekomendasi, paket best seller-nya. Entah misalnya harganya kita tipisin, yang ya pokoknya psikologisnya bikin biar mereka milih paket yang kita mau lah, gitu. Produk yang mungkin dibanyakin, harganya lebih dimurahin dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya, value yang didapat lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan konsumen. Jadi misalnya, kalau saya sering pakai beli 1 dapat 5 item. Jadi ini bukan 5 item barang yang sama ya. Kayak misalnya kita mau jual 1 alat untuk penghilang baret motor misalnya. Botolnya cuma dapat 1, tapi seolah-olah kayak campaign-nya dapat 5 item. Dapat apa aja? Misal dapat sarung tangan, yang kedua dapat busanya, yang ketiga dapat tambahan gratis ongkir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa atur bahasa marketing kita, beli 1 dapat 5. Mereka kan jadi mikir kan, lah saya cuma beli 1 produk, tapi dapat tambahan 5 item lainnya. Nah itu menarik banget dibandingkan ya kita cuma beli 1, bayar 1 gitu. Karena orang tuh pengennya kan untung ya, makanya orang pengennya promo, pengennya gratis ini, gratis itu. Karena memang dasarnya manusia itu pengennya untung gitu. Kalau bisa barang yang saya dapetin itu memang value-nya lebih tinggi dibandingkan uang yang saya keluarkan. Jadi nggak rugi gitu. Dasarnya kan memang manusia nggak mau rugi soalnya. Oke, berikutnya yang nomor 7, teknik cross-selling dan upselling. Nah, ini simpelnya kita menawarkan barang yang lebih mahal, jadi misalnya yang tadinya ukurannya 100 jadi 150 mili, atau kalau cross-selling kita biasanya menawarkan produk yang berbeda, yang berkaitan tapi berbeda. Jadi kayak produk pendukung. Contoh paling gampang itu di KFC. Orang mau makan, ditawarin CD. Saya dari dulu tuh paling inget di KFC, ya kita mau beli ayam, mau makan, tapi tiba-tiba, Mas, CD-nya mau sekalian, CD kaset ya, yang buat muter lagu, yang video-video band gitu kan di Indonesia. Kan kadang nggak nyambung ya, tapi ya itulah teknik cross-selling-nya mereka gitu. Ada aja yang beli. Terus di Starbucks, kita beli kopi, ditawarin snack-nya, ditawarin kue atau makanan gitu. Kuenya mau sekalian, Mas, makannya mau sekalian, dan lain sebagainya. Itu adalah teknik cross-selling. Kalau di McD, kita misalnya beli Coca-Cola yang ukurannya kecil, kita ditawarin kadang-kadang mau yang lebih besar nggak, ini cuma nambah 3.000. Beli kentang juga sama, ini tinggal cuma nambah 5.000, tapi kentangnya dapat yang lebih besar. Ya kita kan mikir kan, lah cuma nambah 5.000 murah, ya udah akhirnya kita terclosing kan gitu ibaratnya. Nah, kalau di digital marketing, kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk menaikkan omset. Jadi, kayak saya misalnya nih, saya jual madu, madu untuk menurunkan berat badan. Nah, upselling-nya gimana? Yang saya biasanya nawarin misalnya cuma 250 gram, saya up jadi 500 gram. Mbak, ini
Kalau boleh saran, kalau emang Mbak untuk dipakai untuk 3 bulan dan targetnya turunnya misalnya 5 sampai 10 kilo, saran saya Mbak pakai yang 500 gram aja. Lebih murah, bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama juga, dan target untuk berat badannya lebih mudah tercapai. Jadi kita kasih alternatif pilihan. Yang penting memang produknya manfaatnya beneran ya. Jadi jangan cuma sekedar janji, tapi memang ya beneran gitu bisa ngasih manfaat gitu. Kalau saya memang yakin produk saya bisa ngebantu, makanya saya nawarinnya juga pede gitu. Oke. Nah, kalau cross selling biasanya kalau udah closing atau kalau sebelum transfer saya biasanya suka nawarin. Misal dia tadinya beli madu untuk slimming. Terus saya kadang suka nanya, kalau boleh tahu di rumah ada yang punya kendala kesehatan yang lainnya nggak Mbak? Gitu. Atau misalnya ada kendala flu atau migran untuk anaknya. Nah, saya kadang suka kasih info tentang madu yang lainnya. Jadi madu itu kan ada banyak ya. Saya nggak cuma jual madu slimming, saya jual juga madu yang lainnya. Nah, saya kasih info tentang produk madu yang untuk anak misalnya, produk madu yang untuk kesehatan orang tuanya misalnya. Jadi saya cross selling dengan produk yang lainnya gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan produk dari teman-teman semua. Oke. Yang ke-8, gunakan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, terima kasih. Ini kelihatannya kayak simpel tapi sangat bermakna. Misalnya, mohon maaf Mbak, sebelumnya dengan siapa? Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu ada kendala apa biar aku bisa bantu rekomendasi produk yang tepat misalnya. Terus kalau tolong misalnya minta tolong untuk isi formulir ini ya Mbak sebelum kami kirim barangnya gitu. Jadi kan orang biasanya ya udah asal kasih formulirnya, kalau bisa ada kata-kata minta tolongnya. Gitu, simple tapi bermakna buat mereka. Terima kasih yang terakhir. Terima kasih walaupun nggak beli ya nggak apa-apa. Atau bahkan di awal ya, terima kasih sudah menghubungi admin resmi kami, salam kenal, saya dengan siapa, bla bla bla. Jadi ada apresiasinya gitu ke mereka. Oke, yang berikutnya. Nah, ini kita masuk ke studi kasus atau ke contohnya. Sebenarnya saya ada banyak contoh capturean chatnya, cuma agak ribet, jadi saya bikin dalam bentuk yang lebih simple aja, pakai auto text gitu. Contoh ya, saya kasih 2 contoh. Yang pertama, ini studi kasusnya kita nggak pakai strategi yang tadi gitu, jadi ini strategi yang pada umumnya. Ya bisa dibilang ini satu arah dan jutek, bukan kita yang mengontrol chatnya, bukan kita yang mengontrol percakapannya. Contoh, ini konsumen, halo saya mau info produk madu slimmingnya dong misalnya, terus kita balas sebagai admin, halo kak, kita langsung ngasih manfaat, halo kak, madu slimming adalah bla 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 bla. Jadi mentang-mentang dia nanya info produk, kita langsung balasnya belak-belakan madu slimming adalah bla bla bla. Ini sebenarnya nggak salah juga, nah cuma teman-teman nanti pelajari deh bahasanya seperti apa perbedaannya, feel-nya juga pasti beda. Halo Kak, madu slimming adalah bla 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 bla. Jadi kita cukup menjelaskan aja. Nah, kalau dia balas ya bagus, tapi kan kebanyakan orang kalau emang kadang nggak butuh-butuh atau nggak dipancing, biasanya dia akan berhenti gitu. Kayak segan untuk mungkin nanya duluan. Terus konsumen mungkin nanya lagi, harganya berapa Min? Nah, kita balas lagi, 250.000 per botol Kak. Dah, stop. Terus dia nanya lagi, bisa nggak turun sampai 5 kilo? Kira-kira waktunya berapa lama? Bisa Kak, konsumsi 2-3 kali sehari, cara minumnya begini begini begini, bisa menurunkan sampai 2-3, bisa menurunkan 5-10 kilo misalnya, dalam waktu misalnya 3 bulan, gitu. Konsumen nanya lagi, misalnya calon konsumen, ongkirnya berapa? Nah, kita balas lagi, ongkirnya 55.000. Kelihatan ya, ini chat yang pertama, studi kasus yang pertama. Nah, studi kasus yang kedua, kita samain. Halo, saya mau nanya info produk madu slimmingnya dong, dari konsumen. Nah, dari admin kita balas lebih welcome. Halo Kak, salam kenal. Kalau boleh tahu, apakah Kakak ada kebutuhan atau kendala yang dialami agar aku bisa berikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Kakak. Gitu. Jadi, sesuai dengan yang info yang tadi saya kasih sebelumnya, kalau bisa kita yang direct gitu. Kita yang mengontrol percakapan dengan cara kita yang nanya, kita yang ngasih pilihan. Jadi kalau kita bisa ngontrol, kita bisa ngarahin mereka dibandingkan kita ngasih info, mereka akan pasif. Tapi kalau kita yang ngontrol, kita yang bikin pertanyaan, kita yang ngatur alurnya, bahkan kita juga bisa mengarahkan sampai ke closing nanti. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Halo, salam kenal. Kalau boleh tahu, bla bla bla. Jadi kita tanya dulu kebutuhannya apa, atau kendala yang mereka alami apa, agar aku bisa kasih solusi yang sesuai dengan kebutuhan kakak.
gitu. Oke. Konsumen, saya mau turun berat badan 5 kilo, tapi jarang olahraga misalnya. Ini kan kendala dia sebenarnya misalnya ini, atau saya mau turun 5 kilo, tapi saya suka makan, susah berhenti makannya. Nah, adminnya balas, "Oh gitu, untuk target 5 kilo, Kakak bisa bisa coba paket yang premium ya, atau yang misalnya basic ya. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya, biar lebih detail. Nah, di sini kita jelaskan manfaatnya apa, cara kerjanya gimana, testimoninya gimana, harga madu sleeping-nya berapa, kita kasih rekomendasi rekomendasi paket yang terbaik buat mereka," gitu. Dan diakhiri dengan pertanyaan. Jadi, kuncinya selalu diakhiri dengan pertanyaan. Itu kunci kalau kita mau ngarahin mereka. Jadi jangan cuma jelasin, tapi kalau bisa ditutup dengan kalimat pertanyaan. Kayak gini misalnya, kira-kira lebih cocok paket basic atau premium yang best seller, Kak? Dan di sini kalau bisa teman-teman rekomendasi paket bundling yang menarik, yang tadi kita bahas sebelumnya ya, agar mereka juga bisa pilih mana paket yang memang dia suka, gitu, yang paling cocok. Oke, terus dia nanya, misalnya nggak langsung beli, ongkirnya berapa? Atau mungkin masih banyak hal yang dia ragu. Ongkirnya berapa? Nah, kita balas, ongkir ke Kalimantan 55.000, tapi khusus sampai sore ini ada potongan jadi 20, jadi hanya bayar 20.000 aja. Apapun dia nanya soal garansi, pengiriman berapa lama, terus ini aman atau enggak, kita balas dengan diakhiri dengan pertanyaan, gitu. Oke? Dan kalau saya pribadi biasanya saya pakai teknik setiap dia nanya apapun, saya berusaha meyakinkan dia dengan konten dukungan. Contoh, dia nanya soal garansi. Bener nggak sih ini bisa beneran turun berat badan misalnya? Walaupun kalau di dunia kesehatan kan kita nggak bisa ada garansi. Nah, dia nanya soal tadi garansi misalnya. Pertama saya akan kasih copywriting-nya. Saya bilang, "Iya Kak, udah banyak yang ngebantu." Nah, tapi untuk meyakinkan mereka, saya tambahin foto sama video. Jadi, orang-orang yang sudah berhasil dengan produk saya kan lumayan banyak tuh. Itu saya capture-in, saya rekam videonya, ya udah saya kasih ke mereka semua. Terus dia ragu soal pengiriman, pasti sampai atau enggak. Saya nggak cuma bilang pasti sampai, selain saya bilang, dijamin sampai kok, paling lama sekian hari, kalau enggak misalnya bisa refund, misalnya ya, atau misalnya bisa diganti dengan yang baru misalnya. Itu saya nggak cuma sekedar ngomong gitu, tapi saya tambahin dengan buktinya. Misalnya ada pengiriman testimoninya 3 hari sampai, 2 hari sampai, terus bahkan saya kirim foto-foto yang udah di-packing, tinggal kirim ke dia gitu ibaratnya. Jadi, ini barangnya udah ready nih Kak, tinggal kita kirim aja maksimal sampai jam 5 sore kalau mau masuk ke pengiriman hari ini misalnya. Jadi, tambahkan kalau saya bilangnya tambahkan media, entah foto atau video, yang bisa bikin mereka jadi lebih yakin. Karena kalau cuma baca, itu biasanya mereka agak kurang. Tapi mereka butuh bukti, gitu. Makanya penting banget untuk kita punya konten foto atau video untuk mendukung dan bikin mereka jadi lebih yakin. Oke, jadi kebayang ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihatlah kira-kira dengan pola seperti ini lebih enak yang mana bahasanya gitu. Dan ini berlaku untuk semua produk ya. Misal kayak teman-teman jual produk yang hard selling, langsung aja tanya gitu, kira-kira mau warna yang apa, merah atau biru, mau size yang berapa. Jadi kitanya harus lebih aktif, harus lebih banyak nanya. Karena kita nggak bisa mengharapkan mereka nanya gitu, nggak bisa mengharapkan mereka jadi beli kalau kitanya aja lebih pasif. Kayak gini nih contoh chatnya, nggak semua orang mau nanya kayak gini, biasanya banyak yang cuma ngerit doang gitu, banyak yang nggak baca, bahkan banyak yang udah chat tapi udah kita chat lagi nggak bales. Nah, gimana Mas solusinya kalau misalnya banyak yang kayak ngacangin gitu atau nggak bales sama sekali? Yang pertama, pastiin teman-teman iklan retargeting-nya aktif. Jadi biar dia ngelihat di Instagram, di Facebook, itu tetap kebuka gitu, tetap jadi pas dia ngeliat di Facebook sama Instagram, mereka tetap ingat dengan produk kita. Nah, yang kedua, follow up. Follow up dengan konten yang berbeda, dengan copywriting berbeda. Nah, untuk follow up, nanti saya akan bahas di video setelah ini, karena ini udah cukup panjang ya. Jadi, setelah ini kita akan bahas lebih detail gimana caranya teman-teman bisa follow up untuk menaikkan omset juga, tanpa harus mengeluarkan budget iklan lagi. Oke, saya kira cukup. Ini udah lumayan panjang videonya.
Makasih banyak buat teman-teman yang udah bertahan nonton sampai akhir, keren banget. Karena saya yakin nggak semua bisa nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, jangan lupa dipraktekin. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.